Uji ekstrak daun pepaya atau carica pepaya terhadap mortalitas larva vektor demam berdarah dengue Aedes aegypti. Nah, demam berdarah itu atau dengue, demam berdarah dengue atau DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus dengue ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Nah, kebanyakan itu di wilayah perkotaan dan pinggiran kota di dunia ini. Nah, iklim tropis di negara Indonesia ini sangat cocok untuk pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta baik bagi tempat berkembangnya berbagai penyakit, terutama penyakit yang dibawa oleh vektor. Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor demam berdarah dengue dan memiliki peranan besar terhadap penularan penyakit di Indonesia. Sampai sekarang demam berdarah dengue merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa yang mengakibatkan kematian. Nah, tanaman pepaya merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, daun pepaya ini memiliki bahan aktif seperti enzim papain, saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, dan dapat juga digunakan sebagai larvasida untuk mematikan larva nyamuk. Nah, senyawa tersebut menimbulkan berbagai reaksi di dalam tubuh larva sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari larva. Ekstrak daun pepaya sebagai larvasida mampu mematikan larva nyamuk Aedes aegypti pada instar 3 dengan konsentrasi 5% dan 20% pada waktu pengamatan selama 12 jam dan mampu mematikan larva nyamuk Colex XP pada instar 3 dengan konsentrasi 20% pada waktu pengamatan selama 12 jam. Nah, selanjutnya itu ada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam daun papaya. Nah, yang pertama itu ada alkaloid. Nah, alkaloid ini merupakan garam sehingga dapat mengdegradiasi membran sel untuk masuk ke dalam dan merusak sel dan dapat juga mengganggu sistem kerja syaraf larva dengan cara menghambat kerja enzim asetilkolinase erase. Enzim ini dapat bekerja sehingga hipereksitasi dalam wujud gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Terjadinya perubahan warna pada tubuh larva sehingga menjadi lebih transparan dan gerakan tubuh yang melambat jika diberikan rangsangan sentuhan dapat disebabkan oleh senyawa alkaloid. Nah, kandungan yang kedua atau senyawa kedua dari daun pepaya ini yaitu flavonoid. Nah, flavonoid ini bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan atau sebagai racun pernapasan. Flavonoid mempunyai cara kerja yaitu dengan masuk ke dalam tubuh larva melalui sistem pernafasan yang kemudian akan menimbulkan kelayuan pada syaraf serta kerusakan pada sistem pernapasan dan mengakibatkan larva tidak bisa bernafas akhirnya mati. Nah, posisi tubuh larva yang berubah dari normal bisa juga disebabkan oleh senyawa flavonoid akibat cara masuknya yang melalui sifon sehingga mengakibatkan kerusakan sehingga larva harus mensejajarkan posisinya dengan permukaan air untuk mempermudah dalam mengambil oksigen. Senyawa yang selanjutnya yaitu senyawa saponin. Nah, saponin berdasarkan hasil uji fitokimia berada dalam ekstrak daun pepaya. Nah, cara kerja saponin adalah dengan menurunkan tegangan permukaan selaput mukosa saluran pencernaan dari larva sehingga dinding saluran menjadi rusak. Nah, saponin juga dapat menghambat kerja enzim yang menyebabkan penurunan kerja alat pencernaan dan penggunaan protein. Nah, sifat saponin yang berbusa dalam air mempunyai sifat deterjen baik, mempunyai aktivitas hemolisis. Senyawa terakhir yang terdapat di dalam daun pepaya itu tanin. Nah, tanin ini berperan sebagai racun pencernaan. Senyawa tanin diduga dapat mengganggu serangga dalam proses mencerna makanan. Nah, itu dikarenakan tanin akan mengikat protein dalam sistem pencernaan yang dibutuhkan larva untuk pertumbuhan. Nah, sehingga proses penyerapan protein dalam sistem pencernaan menjadi terganggu. Selain itu, senyawa tanin akan menyebabkan penurunan aktivitas enzim protase dalam
dalam mengubah asam-asam amino. Nah, senyawa tanin ini juga dapat mengikat enzim protase. Nah, proses pengikatan enzim yang diikat oleh tanin menyebabkan kerja enzim tersebut akan menjadi terhambat, sehingga proses metabolisme sel dapat terganggu dan larva akan kekurangan nutrisi. Nah, karena larva kekurangan nutrisi sehingga akan berakibat menghambat pertumbuhan larva. Dan jika proses ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan berdampak pada kematian larva.